Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nur Mahmudah selaku dosen mata kuliah filsafat ilmu serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aliha Daryl Destra Putri akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul Niccolò Machiavelli. Biografi Niccolò Machiavelli. Ia lahir pada tahun 1669 di Florence, Italia. Ayahnya bernama Bernardo Machiavelli, merupakan seorang ahli hukum dan berasal dari keluarga bangsawan. Pada usia dini, ia harus lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar membaca ketimbang berkembang seperti anak sebaya lainnya. Menurut perspektif Machiavelli sendiri, ia justru hidup dalam kemiskinan. Meski demikian, tidak lantas menjadi halangan bagi ayahnya untuk tidak memberikan pendidikan dasar yang baik kepada Machiavelli kecil. Ia pun mendapat didikan langsung dari sang ayah mengenai ilmu hitung, tata bahasa, retorika, dan bahasa Latin. Latar belakang pemikiran Niccolò Machiavelli. Machiavelli seorang filsuf abad modern yang cukup dikenal dalam ilmu politik termasuk filsafat politik. Sebagai seorang politisi sekaligus mantan praktisi pemerintahan, ia telah banyak melahirkan perubahan-perubahan baik melalui pemikirannya maupun kerja praktisnya. Bahkan ia sering disebut sebagai pendiri filsafat politik modern jika dilakukan sebuah pengembaraan intelektual ke wilayah pemikiran politik di zaman hidup Machiavelli, yaitu zaman Renaissance. Dalam karyanya sering dipuja sebagai metode-metode cerdik yang dapat digunakan oleh penguasa yang sedang mencari kekuasaan untuk memperoleh tahta atau untuk pengukuhan kekuasaannya. Oleh karena itu, karyanya menjadi salah satu pedoman sadar bagi para calon penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Pemikiran-pemikiran Niccolò Machiavelli. Yang pertama, konsep politik menurut Machiavelli adalah tentang legitimasi kekuasaan, dalam hal ini negara, dan juga merupakan suatu hal yang terlepas secara langsung dari moralitas, bercermin pada situasi negara konkret yang membutuhkan tindakan tersebut. Machiavelli menjelaskan bahwa politik erat dengan sah masih kekuasaan, dan karena itu negara harus mendapat keutamaan utama dalam berpolitik. Upaya mempertahankan negara dengan segala tindakan dari seorang penguasa adalah upaya yang ditempuh dalam berpolitik itu, meski kemudian dinilai oleh banyak orang sebagai yang tak menjadi moral. Machiavelli melihat praktik politik yang nyata dalam sebuah negara pada tingkah laku penguasa dalam merebut kekuasaan, menggunakan kekerasan dan kekuatan seperti dalam lembaga kemiliteran. Konsep moralitas Machiavelli. Menurut Machiavelli, moralitas merupakan sebuah bidang yang berisi sifat-sifat baik yang ada dalam diri sendiri setiap penguasa. Sifat-sifat yang memimpin baik dan termasuk dalam moral itu sendiri antara lain adalah sikap terpuji, kemurahan hati, berbelas kasih, sikap mencintai dan dicintai. Moralitas mengambil tempat sebagai sebuah bidang abstrak yang dapat ditanggalkan kapan saja oleh seorang penguasa apabila itu dibutuhkan demi kekuasaan. Di sini nampak bahwa moralitas sekalipun penting namun bukan merupakan inti dari anjuran Machiavelli bagi para penguasa untuk mencapai dan memperoleh kekuasaan. Tujuan politik tanpa moralitas. Pertama, mempertahankan negara. Seluruh pemikiran politik Machiavelli termasuk filsafat politik sebenarnya bermuara untuk keselamatan, kebebasan, milik, dan kejayaan negara. Kedua, mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk setia tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu baik, kebaikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan untuk keagungan Tuhan.
Yang ketiga, melestarikan kekuasaan. Fungsi politik tanpa moralitas. Pertama, bagi seorang penguasa, berpolitik tanpa moralitas memiliki fungsi digunakan ahli dalam menjalankan kekuasaannya. Kedua, bagi negara, seperti sudah disinggung dalam salah satu tujuan berpolitik bahwa negara tidak dapat terlepas dari kekuasaan, maka politik tanpa moralitas pun memiliki fungsi bagi negara seturut fungsi bagi penguasa dan kekuasaan. 3. Bagi eksistensi politik, politik yang tadinya tidak murni oleh karena masih bercampur hal-hal berbau moralitas, kini menjadi bersih dan murni. Di sini ada dalam pengertian bahwa politik yang memiliki salah satu definisi sebagai legitimasi kekuasaan dapat secara lurus menerapkan pengertian itu. Bagi eksistensi negara sendiri, moralitas hanya menghambat pelegitimasian kekuasaan itu, dan dengan demikian menghambat tujuan-tujuan nyata dari sebuah negara. Sekian presentasi dari hasil rangkuman saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.